Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kuliah hari ini dengan pokok bahasan keterampilan proses IPA di SD. Ada 3 kegiatan belajar yang akan kita bahas pada modul 4 kali ini. Pada kegiatan belajar 1, kita akan membahas pengertian keterampilan proses IPA serta keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, dan mengatur. Pada kegiatan belajar 2, kita akan membahas keterampilan mengkomunikasi, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, dan mengenal hubungan angka-angka. Pada keterampilan belajar 3, kita akan membahas keterampilan proses memformulasi hipotesis, mengontrol variabel, membuat definisi operasional, dan menginterpretasi data. Adapun tujuan tutorial 3 adalah mahasiswa dapat menyebutkan beberapa keterampilan proses IPA, mendemonstrasikan keterampilan mengobservasi, mengukur, mengenal hubungan ruang dan waktu, mengenal hubungan-hubungan angka, keterampilan mengkomunikasikan, menginferensi, serta dapat mengembangkan keterampilan memprediksi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memformulasikan hipotesis dengan baik dan benar, mendefinisikan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Mahasiswa dapat membedakan antara variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Dapat juga membuat definisi operasional, melakukan eksperimen, dan dapat menginterpretasikan data hasil percobaan. Sekarang kita akan mulai dengan kegiatan belajar 1. Kita akan membahas tentang keterampilan proses. Keterampilan proses adalah keterampilan fisik dan mental terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru. Adapun keterampilan proses dasar yang perlu diketahui adalah keterampilan mengobservasi, keterampilan mengklasifikasi, keterampilan mengukur, keterampilan mengkomunikasikan, keterampilan menginferensi, keterampilan memprediksi, keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu, keterampilan mengenal hubungan angka-angka. Keterampilan mengobservasi atau pengamatan merupakan keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki untuk mengidentifikasi dan memberikan nama sifat-sifat dari objek-objek atau kejadian-kejadian. Keterampilan mengobservasi dalam kegunaannya melibatkan pelajar untuk mencatat dengan rinci suatu objek, makhluk hidup, dan peristiwa. Dengan adanya keterampilan proses sains observasi, maka dapat dikembangkan keterampilan proses lainnya, seperti menyimpulkan, mengkomunikasikan, mengklasifikasi, dan memprediksi. Selanjutnya, keterampilan mengklasifikasi. Menurut Esler, keterampilan mengklasifikasi yaitu keterampilan yang dikembangkan melalui latihan-latihan, mengkategorikan benda-benda berdasarkan pada sifat-sifat benda tersebut. Sedangkan menurut Abruzzado, keterampilan mengklasifikasi merupakan proses yang digunakan para ilmuwan untuk menentukan golongan benda-benda atau kegiatan-kegiatan. Sedangkan menurut Karin, keterampilan mengklasifikasi merupakan cara mengatur atau membagi objek, kejadian, atau informasi tentang objek ke dalam kelas menurut metode atau sistem tertentu. Skema klasifikasi digunakan dalam IPA untuk mengidentifikasi benda atau kejadian dan untuk memperlihatkan persamaan, perbedaan, dan hubungan-hubungannya. Selanjutnya, keterampilan mengukur adalah
Keterampilan yang digunakan untuk mengetahui hasil observasi secara kuantitatif dengan satuan yang tepat memerlukan kemampuan menggunakan alat ukur dengan benar dan kemampuan untuk menerapkan cara perhitungan dengan menggunakan alat-alat ukur. Selanjutnya, keterampilan mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan. Dengan keterampilan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan prosedur dan desain eksperimen yang telah dilakukan. Selanjutnya, keterampilan menginferensi. Menurut Esler, yaitu keterampilan membuat kesimpulan sementara. Sementara menurut Abruscado, keterampilan menginferensi adalah keterampilan menggunakan logika untuk membuat kesimpulan dari apa yang diobservasi. Sedangkan menurut Karin, keterampilan menginferensi adalah membuat kesimpulan yang didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh observasi. Selanjutnya, keterampilan memprediksi. Menurut Esler, keterampilan memprediksi adalah keterampilan memperkirakan kejadian yang akan datang berdasarkan dari kejadian-kejadian yang terjadi sekarang. Sementara menurut Abruscado, keterampilan memprediksi merupakan keterampilan meramal secara khusus tentang apa yang akan terjadi pada observasi yang akan datang. Dan keterampilan memprediksi menurut Karin, yaitu keadaan yang akan datang yang diharapkan akan terjadi. Kita lanjutkan dengan keterampilan mengenal ruang dan waktu. Menurut Esler, keterampilan untuk menjelaskan posisi suatu benda terhadap benda lainnya atau terhadap waktu. Keterampilan mengubah bentuk dan posisi suatu benda setelah beberapa waktu. Sedangkan menurut Abruscado, menggunakan hubungan ruang-waktu merupakan keterampilan proses yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan hubungan-hubungan tentang ruang dan waktu beserta perubahan waktu. Selanjutnya, keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan. Menurut Esler, keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan meliputi kegiatan menemukan hubungan kuantitatif di antara data dan menggunakan garis bilangan untuk membuat operasi aritmatika. Menurut Abruscado, menggunakan bilangan merupakan salah satu kemampuan dasar pada keterampilan proses. Dan menurut Karin, menggunakan angka adalah mengaplikasikan aturan-aturan atau rumus-rumus matematika untuk menghitung jumlah atau menentukan hubungan dari pengukuran dasar. Kita lanjutkan dengan kegiatan belajar 3. Memformulasi hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Dengan kata lain, hipotesis merupakan anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena harus diuji kebenarannya. Hipotesis adalah prediksi yang sangat khusus yang terdiri dari variabel-variabel yang saling berhubungan. Hipotesis memuat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat diubah-ubah, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang diobservasi atau diukur untuk mengetahui sejauh mana variabel tersebut dapat dipengaruhi. Variabel merupakan faktor, kondisi, dan atau hubungan antara kejadian-kejadian atau sistem. Ada 3 jenis variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Selanjutnya kita akan membahas tentang interpretasi data. Interpretasi data yaitu memaknai berbagai kumpulan dari jenis data penelitian yang sudah diolah sehingga membuat hasil pengamatan
atau observasi menjadi bermakna. Berikut ini adalah salah satu contoh kegiatan eksperimen. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap perubahan gula. Hipotesisnya, suhu larutan semakin tinggi, proses pelarutan gula semakin cepat. Variabel terikatnya adalah perubahan gula. Variabel manipulasinya adalah suhu air. Variabel kontrolnya adalah kondisi gelas, jumlah gula yang dituangkan, dan waktu mulai pelarutan harus sama, menggunakan stopwatch dan termometer yang sama. Langkah-langkah kegiatannya yang pertama, siapkan 3 gelas yang sama. Gelas pertama berisi air es, gelas kedua berisi air dingin, dan gelas ketiga berisi air panas. Masukkan 3 sendok gula ke dalam masing-masing gelas. Lakukan ini 2 kali agar data yang diperoleh cukup. Gunakan stopwatch untuk mengukur waktu pelarutan. Catat waktu yang dibutuhkan untuk pelarutan. Lalu yang terakhir, mengolah data hasil eksperimen. Setelah itu menarik kesimpulan. Makin tinggi suhu larutan, kelarutan zat makin cepat, mendukung hipotesis penelitian dan dapat menjawab permasalahan. Lalu yang terakhir, membuat laporan dari hasil penelitian, ditulis secara sistematis dengan bahasa yang singkat dan jelas. Berikut ini adalah contoh penugasan siswa. Guru mengelompokkan siswa, kemudian menyuruh setiap kelompok untuk menuliskan warna, bau, keadaan, permukaan kulit, rasa, dan bentuk dari biji kacang. Hal ini untuk melatih keterampilan mengobservasi. Kemudian menyuruh setiap kelompok untuk menyebutkan mana saja yang termasuk jenis jajanan dan mana saja yang termasuk lauk pauk. Lalu menyuruh setiap kelompok untuk mengumpulkan mana saja bentuk yang mengarah ke bentuk bulat dan mana yang tidak, untuk melatih keterampilan mengklasifikasi. Lalu untuk melatih keterampilan mengukur, guru menyuruh setiap kelompok untuk menghitung dan mencatat jumlah biji kacang, kemudian menimbang untuk mengetahui beratnya. Lalu menyuruh setiap kelompok untuk mencatat panjang, lebar, atau lingkaran dari setiap biji kacang dengan menggunakan benang, kemudian menghitung panjangnya dengan penggaris. Lalu menyuruh setiap kelompok untuk mencatat setiap angka yang ditunjukkan neraca pada saat menimbang 15 biji dari setiap jenis kacang. Lalu dengan keterampilan mengkomunikasikan, setelah melakukan observasi, siswa bisa menunjukkan warna dan bentuk dari kacang, lalu menjelaskan kepada temannya, kemudian siswa lain mendengarkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa keterampilan mengkomunikasikan adalah keterampilan menyampaikan hasil pengamatan berupa informasi hasil observasi dalam bentuk diagram, narasi, gambar, grafik, tabel, dan lain-lain. Lalu dengan keterampilan menginferensi, siswa bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa jenis kacang dengan bentuk dan rasa yang berbeda dapat dibuat menjadi lauk maupun jajanan. Karena keterampilan menginferensi merupakan keterampilan membuat kesimpulan sementara dengan menggunakan logika berdasarkan hasil pengamatan. Lalu untuk contoh keterampilan memprediksi, salah satu contohnya adalah memprediksi berapa lama lilin akan tetap menyala jika kemudian ditutup toples. Seperti yang kita ketahui bahwa keterampilan memprediksi merupakan kemampuan membuat dugaan atau perkiraan kejadian-kejadian yang akan datang berdasarkan kejadian-kejadian sekarang atau kejadian yang telah diketahui. Selanjutnya, keterampilan mengenal hubungan ruang dan waktu adalah keterampilan yang menjelaskan posisi suatu benda terhadap benda lainnya, menjelaskan posisi suatu benda terhadap waktu, mengubah bentuk, dan posisi suatu benda setelah beberapa waktu. Contohnya adalah, siswa diminta untuk menjatuhkan benda pada ketinggian 1 meter, 2 meter, atau 3 meter.
Hitung masing-masing waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk jatuh sampai ke bawah. Perhatikan masing-masing ketinggian dan massa benda dengan gravitasi bumi. Selanjutnya, keterampilan mengenal hubungan bilangan-bilangan adalah keterampilan menggunakan metode untuk membuat operasi aritmatika dan mengaplikasikan aturan-aturan atau rumus-rumus matematika untuk menghitung atau menentukan hubungan dari pengukuran dasar. Contohnya, dalam melakukan percobaan pertumbuhan biji kecambah, siswa diminta untuk mengukur pertumbuhan kecambah setiap harinya. Kemudian membandingkan pertumbuhan kecambah yang diletakkan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Lalu menghitung rata-rata pertumbuhan setiap kecambah, kemudian dimasukkan ke dalam grafik yang menunjukkan waktu dan pertambahan panjang. Sekian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.